Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang alhamdulillah bagus. Saya ucapkan terima kasih kepada para instruktur yang telah memberikan ilmunya untuk saya pribadi. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah memberikan support dan bantuannya juga. Perkenalkan, nama saya Irma Oktarini. Di sini saya yang ingin saya bahas adalah bagaimana cara saya sebagai seorang pendidik untuk memberikan ilmu kepada anak didik saya supaya bisa siap dalam menghadapi sekolah dasarnya. Di sini mungkin saya juga butuh bantuan daripada orang tua anak tersebut. Jadi ada kerjasama antara saya dengan wali murid. Jadi kita bisa membangun anak kita ini. Jadi dia biar bisa mengerti bagaimana kita di sekolah, bagaimana juga kita di rumah. Jadi saya ingin ada kerjasama antara saya sebagai pendidik dengan orang tua anak tersebut. Jadi di sini saya bagaimana sebagai seorang guru ingin menanamkan kepada anak didik saya, mungkin itu etika, aturan, dan mungkin kalau untuk membaca, menulis dan yang lainnya itu bisa menyusul. Yang penting saya sebagai guru ingin menanamkan tata krama terhadap anak tersebut. Jadi dia tahu nih bagaimana caranya berantri, cara sosialisasi dengan temannya, dengan guru dan dengan orang tuanya juga. Jadi di sini saya ingin dia tahu, oh ini nih teman saya lebih tua dari saya, atau menghormati guru itu bagaimana, menyapa teman bagaimana, itu yang saya ingin ajarkan kepada anak didik saya. Jadi saya harap orang tuanya juga membantu saya. Misalnya di sini di sekolah saya menanamkan, oh pakai sepatu sendiri, ternyata di rumah mamanya masih bantuin. Nah gimana anaknya biar bisa mandiri, jangan saya bisa di rumahnya enggak. Jadi saya mau di sekolahnya saya terapkan, di rumah orang tua juga membantu. Satu lagi, dalam segi membaca, kita di sekolah itu cuma bisa mengenalkan, jangan misalnya oh ini ibu guru, bukan seperti itu. Oh ini huruf I mungkin lurus ada titiknya, ini bulat seperti telur, mungkin seperti itu yang kami ajarkan. Jadi anak itu bisa berpikir, bukannya oh itu harus bulat, enggak. Oh itu bisa jadi lingkaran, bisa seperti jam, seperti apapun bisa. Jadi enggak itu selamanya harus bulat, enggak. Ya bisa jadi apapun. Tapi yang saya harapkan juga dari orang tua, jangan hanya menuntut, oh bu anak saya harus bisa membaca. Siapa yang tidak ingin? Kami pribadi selaku guru pasti ingin. Karena apa? Keberhasilan anak itu keberhasilan kami juga sebagai guru. Bukan berarti kami itu oh ini harus diajarin benar-benar, yang ini enggak. Semua anak walaupun satu kelas itu misalnya ada 30 orang atau 15 orang, itu semuanya sama. Yang kami ajarkan juga sama, enggak si A diajarnya lebih lagi dari si B, enggak. Semua kami sama ratakan. Tapi mungkin ya daya tangkap anak enggak semua sama. Si A mungkin dia cepat membaca, si B mungkin cepat berhitung. Gak mungkin satu orang bisa membaca, bisa berhitung, bisa menulis, itu tidak mungkin. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi saya berharap orang tua jangan banyak hanya menuntut. Anak itu sama kami cuman mungkin satu hari itu cuma ada 3 jam. Di rumah full orang tua. Jadi gimana sih orang tua juga membantu, jangan cuma menuntut anak. Karena apa? Anak STK itu daya ingatnya nggak bisa mau semua kami masukin, nggak bisa. Misalnya dari A sampai Z kami masukin semua ilmu, bisa kami kasih, bisa nggak mereka serap. Jadi yang kami inginkan bagaimana kami kasih pelan, dia terus masuk, meningkat. Jadi pada saatnya dia lulus, dia sudah tidak bosan. Nanti Pak misalnya kami masukin nih dari ilmu A sampai Z, masukin semua ilmunya ya. Tiba-tiba dia saya sudah bisa semua nih. Tiba di SD malas. Nah yang itu tidak kami inginkan. Jadi yang saya inginkan itu bagaimana saya punya anak didik, dia dari awal, dari yang tidak bisa pegang pensil, dia bisa pegang pensil. Dari yang nggak mengenal huruf, dia bisa kenal huruf. Bukan berarti langsung baca, nulis, enggak, bukan itu yang kami mau. Tapi sebagai guru itu keberhasilan buat kami Pak. Tapi jangan sampai nanti orang tua, oh Bu saya pengen anak saya itu bisa baca, bisa ini, bisa ini. Siapa yang tidak mau? Semuanya pun mau. Tapi bagaimana sih cara saya itu mengajarkan, oh ini loh huruf A itu seperti ini, nah angka 2 itu mungkin seperti bebek, seperti apa. Jadi imajinasi anak seperti itu Pak. Bukan oh 3 harus yang lengkung-lengkung, bukan. 3 mungkin dia burung terbang, jadi oh ya burung terbang itu seperti angka 3 ya Bu, ya seperti itu Pak. Tapi terkadang orang tua itu menuntutnya bukan seperti itu, Bu tolong begini, tolong begitu. Nggak mungkin Pak, anak TK harus bisa membaca kalimat panjang, nggak mungkin. Paling dia per huruf, 3 huruf, 2 huruf dan
seterusnya. Seperti itu ya. Bukan berarti harus, terkadang juga orang tua banyak tuntutan ke kami juga bingung. Padahal TK itu hanya bermain. Jadi mereka itu belajarnya sambil bermain, bukan harus belajar seperti SD, bukan seperti itu. Jadi mereka serap ilmunya, oh sambil kita mungkin sambil bernyanyi, oh iya ternyata seperti ini, balon itu begini, harusnya seperti itu Pak. Tapi terkadang orang tua tidak paham itu, malah tuntutan yang banyak banget, harus begini, harus begitu. Tapi ya itulah mungkin sekelumit yang mungkin saya hadapi sebagai seorang guru terhadap anak didik dan terhadap wali murid saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saran saya sebagai seorang guru, alangkah baiknya guru dan wali murid bekerja sama. Oh si A ini perkembangannya seperti ini Bu, saya mohon bantuannya Bu. Jangan cuma bisa memprotes, oh begini, karena apa? Kita saling kerjasama membangun seorang anak biar jadi anak yang berkualitas, cerdas, terutama dalam segi pelajaran mungkin Pak, dalam segi etika juga itu perlu kita tanamkan dari dia kecil, karena PAUD pendidikan anak usia dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.